semua ini sama-sama pelayan. Cuma mungkin fungsinya aja yang berbeda. Tapi strata sosial kita sama di mata Tuhan. Gak ada tuh yang namanya pendeta lebih tinggi dibanding usher. Gak ada tuh yang namanya WL lebih tinggi daripada singer. Gak ada kayak begitu. Semua sama, fungsinya yang berbeda. Jadi biar kita punya pemahaman yang sama dulu. Jadi bahwa di pelayanan itu nggak ada tuh strata sosial yang kaum Brahmana, terus apa kayak kalau di Hindu begitu kan ada ya strata sosial. Kalau di kita nggak ada. Kalau di dunia pelayanan itu cuman satu, yang dilayani dan yang melayani. Yang dilayani Yesus Kristus, yang melayani kita semua manusia. Strata sosial nggak ada. Strata, kasta, wah yang ini lebih tinggi, ini mesti, ini boleh nginjek altar, yang ini nggak boleh nginjek altar, nggak ada kayak begitu. Fungsinya aja yang berbeda. Kita sepakat sampai sini? Nah, saya mau sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu sama teman-teman semua di sini. Why are we here? Kenapa kita di sini? Karena kita di sini semua adalah pelayan Tuhan, betul? Dan kita mungkin mau bertukar pikiran, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu atau bisa memberikan kontribusi sesuatu di dalam bersama-sama kita melayani Tuhan. Begitu kan? Nah, saya mau beri judul sharing saya hari ini. Saya sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya bukan bermaksud untuk mengajar atau bagaimana, tapi saya hanya bermaksud untuk membagi apa yang saya ketahui. Dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya mau kasih tahu, mungkin hal-hal yang mau saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tahu. Tapi mungkin saya diminta untuk mengingatkan lagi apa yang kita semua sudah tahu. Sama seperti kalau misalnya jam 12 siang, kita semua tahu jam 12 siang itu adalah waktunya makan siang, betul? Tapi kadang-kadang kita perlu orang untuk ngingetin, udah jam 12 siang nih, waktunya makan siang. Padahal kita tahu jam 12 siang itu adalah waktunya makan siang. Nah, kurang lebih seperti itulah yang mau saya bagikan di sini adalah apa yang saudara-saudara sudah tahu, tapi mungkin saya diminta untuk ngingetin lagi. Oke? Saya beri judul dengan judul ini, How Can I Help? Sama-sama kita bilang yuk, 3, 4. How can I help? Melayani Tuhan itu seru, setuju gak? Melayani Tuhan itu seru banget. Banyak di dalam pelayanan itu kita bisa mengalami hal-hal yang tidak terduga. Misalnya gini, hanya kita dari pelayanan usher di depan, kita bisa berjabat tangan sama orang-orang yang mungkin selama ini kita lihat di TV, misalnya. Hanya karena kita ada di depan, terus kita bisa ngobrol sebentar, 10 detik, 15 detik sama orang-orang yang ternyata kita anggap penting. Kita nggak nyangka bisa ketemu sama orang-orang itu. Kalau kita bikin janji sama mereka, mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan sebelumnya. Belum tentu diain. Tapi ternyata dengan posisi kita jadi usher, kita bisa bersalaman, malah mungkin orang itu yang nyapa kita duluan. Sehingga mereka bisa punya koneksi sama kita, feel connected, akhirnya setiap hari Minggu kita bisa, terus begitu nggak berapa lama kemudian dalam beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba diajak makan sarapan bareng, diajak makan siang bareng, sama orang-orang yang hanya kita ketemu di depan. Kenapa? For being an usher. Itu salah satu benefit dari kita melakukan pelayanan, salah satu. Selain itu juga pelayanan adalah tempat kita berproses. Setuju nggak itu? Pelayanan adalah tempat kita berproses, pelayanan adalah tempat kita bergesekan, pelayanan adalah tempat kita saling menajamkan. Misalnya, karena saya berangkat dari praise and worship, jadi saya mau kasih ilustrasi tentang persiapan pelayanan di dunia praise and worship. Mungkin di sini ada yang dari praise and worship? Oke, misalnya nih lagi latihan, terus udah gitu
WL. Biasanya kalau latihan itu ada WL sama music director. Di sini gitu juga nggak? Oke. Nah, yang seru itu kalau ada WL sama music director, yang seru itu adalah seringkali terjadi perbedaan pendapat antara WL dan music director. Kalau WL sama singer, WL sama instrument player, itu jarang ada perdebatan. Kenapa? Karena WL merasa, I'm the leader, I'm the worship leader, kamu dengerin saya. Tapi ketika sudah ditunjuk music director, yang satu merasa bahwa saya worship leader, yang satu merasa I'm the music director. Sehingga muncul ada yang namanya dualisme. Akhirnya terjadi pergesekan antara worship leader sama music director. Itu sering terjadi di beberapa gereja yang saya temuin. Tapi percaya nggak? Di situ serunya. Di situ loh serunya. Kenapa? Karena di situ worship leader jangan hanya merasa diri sebagai worship leader, tapi dia juga harus bisa menerima masukan dari music director. Begitu juga dengan si music director. Dia jangan hanya merasa bahwa I direct the music, so everybody should listen to me. No, dia harus bisa menerima masukan dari worship leader. Karena kamu boleh sebagai music director, tapi when it comes to worship, I am the leader, itu kata si worship leader. Tapi di sisi lain si music director, lu boleh bicara masalah worship, lu yang jadi pemimpin. Tapi untuk urusan teknik musik, itu saya yang pimpin. Nah, jangan lihat ini sebagai suatu perseteruan, tapi lihat ini justru sebagai kombinasi kita bisa memberi masukan yang baik dan kita mesti bisa menerima masukan yang baik. Karena gini, the problem is not the problem, but the way we see the problem is the problem. Oke, saya ulangi ya. The problem is not the problem, but the way we see the problem is the problem. Jadi kalau kita melihat ada pembicaraan agak tensi tinggi antara dua orang, kita lihat itu sebagai akar dari perpecahan, atau kita lihat ini potensi untuk menjadi solusi. Kalau kita lihat itu sebagai potensi jadi solusi, maka kita akan menanggapinya dengan positif. Di dunia pelayanan, perbedaan pendapat itu sudah pasti, sepasti matahari terbit. Betul nggak? Pergesekan perbedaan pendapat di dunia pelayanan itu sudah pasti, sepasti matahari terbit. Besok matahari terbit nggak? Pasti kan? Begitu juga dengan di dunia pelayanan. Akan ada pergesekan nggak? Pasti. Kalau nggak mau ada pergesekan, nggak usah pelayanan. Karena gini loh, kalau kita mau ikut pelayanan terus berharap bahwa semuanya akan mulus-mulus aja, kita salah masuk tempat. Percaya. Gosip, kenceng banget di pelayanan. Makanya ada istilah gospel. Tahu gospel? Gosip seputar pelayanan. Jangan hanya karena gosip itu hanya di dunia sekuler. Di dunia sekuler, di kantor, di mana, di dunia pelayanan semuanya orangnya holy, nggak akan mungkin gosip. Enggak. Di dunia pelayanan justru banyak gosip dibungkus kata-kata rohani. Mau coba contoh? Nih, misalnya tim doa. Di sini ada pertemuan komsel nggak? Pertemuan komsel ada kan ya? Ini bukan di gereja ini. Di gereja lain, kejadian nyata. Ada tim komsel, tim pastoral yang suka datang ke komsel-komsel. Nah, dia ditugasin nih, Senin ke komsel A, ke komsel B, ke komsel C, ke komsel D. Datanglah tim pastoral ini, dari pastoral tim doa, otomatis disupport sama tim doa, datang. Komsel, gimana? Kalau komsel biasa sharing-sharing kan? Ya tolong didoakan, sharing. Di komsel A nih, anak saya kemarin ditangkap sama polisi. Kenapa? Ada masalah, misalnya nih, narkoba, begini. Oke, kita doakan. Didoakan di situ. Kami berdoa buat anak ibu A ini yang sekarang bermasalah dengan hukum. Semoga Tuhan menyelesaikan semua segala macam solusi terjadi. Keren nggak? Saya tanya, keren nggak?
Keren kan? Didoain kan? Bagus. Baik, udah. Makasih ya doanya, moga Tuhan Yesus berkati. Udah, hari Senin kan? Hari Selasa, tim doanya datang ke Komsel B. Udah, mau sharing segala macam. Ada yang mau didoakan? Ngomong ke sininya. Oh iya boleh, saya tolong didoakan. Kenapa? Anak saya lagi bermasalah sama suaminya. Suaminya udah 3 bulan gak pulang. Oh gitu, ya oke, kita doakan. Didoakan. Baik Bu, bahwa Tuhan kita mau berdoa buat anak ini yang sedang mengalami pergumulan keluarga, suaminya tidak pulang gini. Keren nggak? Keren kan? Tiba-tiba Tuhan, kami juga teringat Ibu A yang anaknya di dalam penjara karena ini itu. Tim Komsel B tahu nggak permasalahan tim Komsel A? Tahu kan? Udah selesai. Oke, jadinya kan tahu gara-gara doa. Doa loh, bukan gosip, doa. Hari Rabu ke Komsel C. Ada yang mau didoakan ini. Oh ya, aduh suami saya baru dipecat begini. Ya oke, udah yuk kita berdoa. Berdoa agar supaya ini begitu. Amin ya. Kami juga teringat Tuhan, anak ibunya B ini yang kemarin suaminya ditinggal suaminya 3 bulan ini itu. Juga kami teringat juga Tuhan, anaknya ibu ini yang sudah narkoba ini. Akhirnya selesai hari Jumat begitu terus, Kamis begitu, Jumat begitu. Akhirnya hari Minggu tim Komsel B ketemu sama Ibu A. Bu, gimana anaknya? Aduh saya, gimana? Ini ya Bu ya? Iya. Si ibunya kaget. Saya nggak cerita sama ibu itu, kok ibu itu tahu anak saya di penjara. Ibu ini kesel. Waduh, gimana ya? Cerita sama Ibu C. Bu, itu kok iya Bu, kemarin didoakan, ini itu. Akhirnya tahulah bahwa gosip menyebar lewat doa. Doa loh, gak ada yang salah dengan doa kan, tapi isi doanya, tujuannya gosip. Itu sering terjadi di gereja-gereja, tapi di gereja ini enggak. Di gereja ini persoalan Komsel A di-keep di Komsel A dan hanya pendeta yang tahu. Nanti sharing, Komsel B nggak ada yang tahu. Begitu kan? Nah, maksudnya begini, kalau kita berharap bahwa di dalam pelayanan itu semua mulus-mulus aja, nggak bisa. Yang penting adalah justru gini, respon kita terhadap situasi yang tidak mengenakan itu seperti apa. Itulah yang melatih diri kita supaya kita bisa mempunyai respon yang benar di dalam menghadapi permasalahan. Dan itu dilatih dengan apa? Permasalahan di dalam pelayanan. Kalau kita bisa memberikan respon yang baik di dalam pelayanan, permasalahan pelayanan, percaya nggak? Secara nggak langsung itu melatih kita untuk mempunyai respon yang benar di dalam dunia sekuler. Pelayanan ini adalah battlefield untuk kita berlatih, meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa lebih siap di dunia marketplace. Jadi persoalan-persoalan di dunia marketplace pasti kita alami di dalam persoalan-persoalan menjadi persoalan-persoalan di dunia pelayanan. Gak ada yang amin. Mau ngomongnya A tapi jadi gini, ouch, bener gitu. Masih mau pelayanan gak setelah dengar apa yang saya sampaikan ini? 2 orang yang ngomong masih pelayanan. 3, 4, yang lain. Yes, kenapa? Gini loh, suka atau gak disuka, persoalan-persoalan tadi saya bilang itu pasti ada di dunia pelayanan. Pasti ada. The way you see the problem is the problem. How we respond itu yang lebih penting. Tapi di sisi lain, hal-hal seperti itu membentuk kita. Saya mulai aktif JTC dibentuk tahun 2008. Sebelumnya saya cerita dulu, saya ini perokok berat. Saya Jisamsu 2 bungkus sehari. Kalau enggak Jisamsu, enggak level rokoknya. Jadi siapa misalnya yang masih ngerokok ya Marlboro. Kecil buat saya, gitu loh ceritanya ya.
gudang garam. Kalau saya dulu ngerokok gudang garam, saya buka filternya, saya ambil 2 batang. Kenapa? Karena kalau cuma pakai 1 batang, nggak seberat Jisamsu saya yang saya isep. Tapi dengan saya pelayanan, saya nggak pernah dihakimin loh sama orang-orang yang pendeta-pendeta segala macam. Tubuhmu bait Allah, kamu begini, enggak. Saya nggak pernah dihakimi. Kalau misalnya ada orang-orang yang datang ke saya terus menghakimi karena saya merokok, saya jauhin. Tapi kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang nggak pernah menghakimi saya karena saya merokok, saya tempel. Ternyata di situ jebakannya, saudara. Karena hamba-hamba Tuhan yang saya tempel, yang merasa saya nyaman dengan itu, mereka lebih buruk kehidupan sebelumnya sama saya. Narkoba lah apa segala macam. Jadi dia tahu bagaimana menghandle orang-orang yang masih mempunyai kebiasaan yang kurang pas. Saya pernah lagi kayak begitu, saya pelayanan loh. Saya pelayanan tapi saya masih merokok. Jisamsu 2 bungkus sehari. Suatu saat saya ketemu sama hamba Tuhan, tiba-tiba saya dinubuatin, kamu akan begini, begitu. Wow, nubuatannya betul-betul luar biasa memberkati saya sampai nangis. Tapi ada satu syarat, dia bilang. Saya udah pikir, tahu gak apa? Kamu harus berhenti merokok. Karena ini orang, hamba Tuhan ini benar-benar suaranya peka sama suara Tuhan. Saya udah takut hamba Tuhan ini ngomong begitu. Tahu gak apa yang dia ngomongin? Ada satu syarat ya, kamu harus segera menikah. Wah, bukan merokok. Amin Pak, saya bilang begitu. Saya masih bujangan waktu itu. Amin, wah ternyata bukan rokok yang dibahas. Dah, begitu saya amin, kakak saya lewat. Iya Pak, tapi dia masih merokok. Ngomong begitu. Bayangin, saya habis didoain, udah tercucur air mata, tiba-tiba kayak dibuang itu, masih merokok. Harga diri saya, jatuh tertimpa tangga. Saya sudah takut sama respon si hamba Tuhan itu. Tahu nggak hamba Tuhan itu ngomong apa? Emang kalau merokok nggak boleh melayani Tuhan? Bangkit lagi semangat saya loh. Kakak saya malu, saya langsung gini. Di situ saya tahu, saya harus tempel hamba Tuhan ini. Akhirnya saya dibimbing. Tahu apa yang terjadi? Ujung-ujungnya saya begah sendiri sama rokok. Begah sendiri. Padahal selama saya dimentorin sama orang itu nggak pernah ngebahas sedikit pun tentang rokok. Kenapa? Orang itu membahas saya, membawa saya mendekat sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Tapi percaya nggak saudara? Kalau kita mendekat sama Tuhan, kita akan jauh sama dunia. Betul nggak? Kalau kita mendekat sama Tuhan, otomatis kita jauh sama dunia. Kalau kita dekat sama terang, kita jauh dari kegelapan. Kenapa? Karena gini, gelap itu nggak bisa diusir. Bagaimana caranya mengusir gelap? Gelap nggak pernah bisa diusir. Satu-satunya cara mengusir gelap adalah menyalakan terang. Nah, sering kali kita fokus bagaimana cara mengusir kegelapan, sampai kita nggak punya waktu untuk mendekatkan diri sama terang. Karena kalau kita mendekat diri sama terang, otomatis kita jauh dari gelap. Itu sebabnya di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Mana tadi ayat yang tadi? Boleh? Yakobus 4 ayat 8 ada bilang gini, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. 2 Petrus 1 ayat 10 dibilang begini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ketika saya semakin mendekat, saya baru tahu bahwa ternyata saya pelayanan itu selama ini bukan karena panggilan, tapi karena kewajiban. Jadi, padahal gini, syarat utama untuk pelayanan adalah calling. Katakan calling. Kita baru bisa melayani dengan benar kalau kita mendapat panggilan. Jangan pernah mencoba-coba untuk masuk ke pelayanan kalau belum dapat calling.
Aduh, terus gimana dong? Berarti saya nggak bisa pelayanan. Bisa, tapi akan muncul keterpaksaan, akan muncul kata kewajiban, akan muncul kata bosan, akan muncul kata benci, akan muncul karena kata apa? Dipaksa, itu akan muncul semua di dalam kita melayani pelayanan. Kenapa? Karena nggak ada calling. Nggak apa-apa, saya fokus sama Tuhan, saya pasti akan bisa. Bisa, ujung-ujungnya nanti kalian menganggap pelayanan bukan calling, tapi karir. Sehingga apa? Ketika kalian 5 tahun pelayanan di jadi usher, kerjanya misalnya cuma nyalam-nyalamin jemaat, kalian akan merasa bosan. Kenapa? Karir gua gini-gini aja nih pelayanan. Tapi kalau calling kalian memang cuma di situ, ada di situ. Mau 25 tahun kalian begini-begini, kalian akan melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Kita bisa lihat orang yang jadi usher melayani dengan calling atau enggak, kita bisa rasain. Erik, bisa sini. Saya enggak bilang di gereja ini enggak ada. Ini pelayanan jadi usher, enggak sungguh-sungguh. Jemaat datang. Shalom, selamat pagi. Iya, terus udah gitu-gitu. Shalom, selamat pagi. Iya, Shalom, selamat pagi. Silakan di situ. Tapi kalau misalnya calling, melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Shalom Pak, apa kabar? Luar biasa. Sehat semuanya Pak? Oke, silakan Pak, masih ada tempat. Mau saya carikan Pak? Oke Pak. Iya, mau. Nah, saya yakin di GII Raja Wali semua tuh yang kedua. Kalau ada jemaat datang semua nyalamnya itu benar-benar eye contact, senyum, merasa orang jadi jemaat yang disamperin itu merasa bahwa I feel at home. Yes, itu kalau kita melakukan pelayanan dengan calling. Kalau misalnya lagi di situ. Jadi main keyboard pelayanan dengan karir. Padahal lagunya masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Tapi kalau kita melakukan pelayanan kita dengan baik, kita bisa rasa walaupun si pemain pianonya mungkin atau pemain gitarnya memang orangnya pendiam, jadi nggak yang masuk gerbangnya, nggak begitu. Tapi kita bisa rasain masuk gerbangnya berteng petang petang peteng petang petong tekeng petong, lain rasanya. Dia tidak merasa bahwa di situ karir. Karena gini, kalau kita menganggap pelayanan itu karir, berarti kita mikir apa coba? Ada upah dong. Ya nggak sih? Tapi kalau kita mikir pelayanan kita adalah calling, kita nggak pernah peduli dengan upah di dunia. Karena kita lebih peduli sama upah di surga. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi pastikan saudara, sebelum saudara continue dengan pelayanan atau continue dengan yang pelayanan saat ini saudara lakukan, pastikan itu calling. Karena bisa jadi saudara dapat calling, tapi bukan di bidang A, tapi di bidang B. Gimana Pak caranya kita bisa menentukan itu calling atau enggak? Yang paling pertama yang harus saudara lakukan, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Yang kedua, setelah saudara tanya Tuhan, pastikan saudara punya passion di dalam melakukannya. Kalau nggak punya passion, saya nggak yakin bahwa itu calling saudara. Kayak saya menemukan passion saya untuk melayani Tuhan di bidang praise and worship, that's it. Saya nggak berusaha untuk menggeser-geser biar saya mesti doa karena kalau doa tuh orang biang-biang. Enggak, pelayanan saya nggak merasa bahwa calling saya itu di doa. Bukan berarti saya nggak berdoa, saya berdoa, tapi ya our personal worship, my personal worship sama Tuhan, my personal relationship sama Tuhan saya lakukan. Cuma untuk berjemaat, ketika ada dengan jemaat, pelayanan saya bukan di doa, istri saya jadi pendoa. Nah, itu saya pastikan betul, saya minta konfirmasi betul bagaimana, apakah ini benar atau enggak. Saya minta konfirmasi sama Tuhan. Selain saya minta konfirmasi, saya rasakan dulu saya benar enggak ini, passion saya di sini enggak. Lalu yang kedua, saya tanya orang-orang yang saya anggap penting. Bagaimana kalau saya ada di tempat ini?
Ternyata responnya positif. Berarti apa yang saya jalani sesuai. Nah, itu berarti calling. Nah, ketika saya melakukan calling itu, saya melakukan dengan sukacita. Dari 2008 JTC berdiri, kita tetap terus melakukan pelayanan dengan sukacita. Kita nggak pernah ambil pusing pelayanan kita itu di tempatnya seperti apa, mau di gereja besar, mau di gereja kecil, mau di mana, kita maksimal. Kita betul-betul kita taruh hati kita di situ. Saudara tahu nggak? JTC ini anggotanya sekarang yang aktif 40-an orang. Kita beberapa kali pelayanan di gereja yang ketika kita datang lebih banyak JTC dibanding jemaat. Yes. Tapi apakah itu mengurangi kualitas pelayanan kita? No. Kenapa? Karena saya selalu bilang sama teman-teman begini, kita punya pemahaman yang sama. Pelayanan kita, audiensnya cuma satu. Namanya Yesus Kristus. Jadi berapapun jemaat yang ada, kita responi dengan positif. Kenapa? Karena itu justru tambahan yang bersama-sama kita untuk memuji Tuhan. Yang fokus kita adalah audiens kita satu, Yesus Kristus. Jadi mau 1000, mau 10, respon kita sama. Begitu juga dengan pelayan-pelayan kita, dengan saudara-saudara di sini. Yang kita layani bukan hamba Tuhan, yang kita layani bukan leader kita, yang kita layani siapa? Tuhan Yesus. Jadi bayangin saudara, ketika kita, gini deh, tiba-tiba Erik dipanggil, Pak Erik, ya saya dari Setnek, Sekretariat Negara Medan Merdeka Utara, bisa menghadap, dipanggil sama tim Pak Jokowi. Ya kenapa Pak? Ya saya lihat CV-nya Bapak dan sepertinya Bapak cocok untuk menjadi ajudannya Presiden. Bagaimana Pak? Kira-kira responnya Erik bagaimana? Yang dia layani namanya Presiden Joko Widodo. Setiap hari harus melayani Presiden Joko Widodo. Pasti happy semua, benar nggak? Happy. Pertanyaan saya, ketika melayani Presiden Joko Widodo atau melayani Presiden, kita ambil pusing nggak sama penilaian Panglima TNI? Kita ambil pusing nggak sama Gubernur Jakarta Utara, Jakarta DKI? Enggak. Kita ambil pusing nggak sama pendapat Gubernur Papua? Enggak. Itu semua kan bawahan-bawahannya Presiden. Kenapa? Karena fokus kita melayani Jokowi. Begitu juga dengan kita di sini. Kalau fokus kita melayani Tuhan, kita nggak terlalu ambil pusing sama apa yang terjadi di sekitar kita. Ini saya ngomong begini bukan berarti kita harus kurang ajar atau misalnya kita harus tidak sepaham sama hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala kita. No, bukan itu. Gembala diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di gereja ini. Itu betul, itu harus kita taati, itu harus kita hormati. Tapi itu kita jadikan sebagai secondary atau third dari rasa respect kita, hormat kita di dalam melayani. Fokusnya Tuhan Yesus. Karena kalau kita fokusnya Tuhan Yesus dan gembala semua leader kita fokusnya ke Tuhan Yesus, maka semua ada sekitar 2.000 jemaat, 3.000 jemaat di gereja ini fokusnya cuma ke Tuhan Yesus, maka otomatis secara kita nggak sadari frekuensi kita sama semua. Benar nggak? Frekuensi kita sama. Jadi apa yang dipikirkan sama gembala pasti akan dipikirkan juga sama usher yang ada di sana. Sampai sini saudara bisa mengikuti? Mengikuti ya? Oke. Jadi syarat pelayanan kita adalah apa? Calling. Pastikan kita punya calling. Dan bukan karir. Nah, satu hal yang saya mau kasih juga, sikap hati kita di dalam melayani. Bagaimana sikap hati kita di dalam melayani? Sikap hati kita yang harus kita layani adalah, yang di dalam kita pelayanan, sikap hati memberi. Katakan memberi. Memberi. Sikap hati memberi. Saya mau ambil dari ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dibilang begini.
Ada multimedia? Kisah 20 ayat 35 dibilang begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Kalau di dunia menerima pasti berbahagia. Kita terima barang, kita terima uang, kita terima perhatian, kita terima waktu, pasti happy. Tapi firman Tuhan dia bilang, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena memberi bukan tentang kita. Memberi tentang orang lain. Menerima tentang kita. Saudara tahu bahwa nature-nya manusia itu adalah menerima. Kita dilahirkan untuk menjadi penerima. Mau contoh? Pada saat kita lahir, kita nggak pernah bisa kasih makan. Yang kita bisa adalah minta makan. Betul nggak? Oe, 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 oe. Orang tua kita dikasih ASI atau dikasih bubur empasi, baru kita diam. Popok kita nggak nyaman, oe, 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 oe. Orang tua kita lihat, oh popoknya ada pupuk segala macam, ada pipis segala, diganti, bersihin, dibedakin. Itu keadaan kita sebagai bayi, kita diterima, kita mentalnya menerima perlakuan, menerima ini, menerima itu, menerima ini, menerima itu. Sehingga apa? Memberi itu bukan natural. Membangun mentalitas pemberi itu bukan natural bagi kita. Memberi itu harus dilatih. Nah, pelayanan itu tentang memberi. Memberi di sini mungkin memberi waktu, memberi effort, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi uang, itu semua harus dilatih. Nah, tapi ketika kita lakukan itu, firman Tuhan yang bilang, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, sulit bagi kita untuk memberi kalau kita masih memikirkan diri sendiri. Karena seperti yang tadi saya bilang, memberi itu bicara tentang orang lain, menerima bicara tentang diri kita. Jadi kalau kita memberi masih dengan mental menerima, sulit. Sedangkan pelayanan seringnya adalah tentang memberi. Karena konsep pelayanan adalah belajar untuk melihat kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Belajar untuk melihat kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya mau ambil contoh, pasti Bapak Ibu Saudara di sini suka makan ke restoran kan? Iya enggak? Kamu siapa namanya? Jonathan suka makan ke restoran kan? Suka dong, ya. Saya mau tanya sama Jonathan, kalau di sana ada yang ngelayanin nggak? Pasti. Pertanyaan saya satu, pernah nggak Jonathan memikirkan dia melayani, dia punya masalah nggak di keluarganya? Mungkin kan? Tapi kita nggak pernah tanya itu sama mereka. Bisa jadi pelayan itu memang benar punya masalah di keluarganya, betul? Tapi ketika dia melayani kita, dia tunjukkan itu enggak? Siapa namanya? Luis. Saya pelayan. Saya menyampaikan buah. Nih, makan. Saya tuh lagi ada masalah, tau nggak di keluarga? Suruh ngelayanin kamu. Apa kamu? Mentang-mentang punya duit bayar. Pernah nggak kita ketemu pelayan seperti itu selain di Karen's Diner? Ya, selain di Karen's Diner. Kalau Karen's Diner itu memang konsepnya seperti itu. Tapi di luar itu pernah nggak kita? Habisin dong, saya tuh udah capek-capek bikin ini sama kamu, gimana sih kamu? Gigit satu kek apa?
Kita nggak pernah ketemu pelayan seperti itu. Kenapa? Karena pelayan nggak pernah nunjukin masalah dia ketika dia sedang melayani. Yang dia pikir adalah makanannya nyampe dengan baik atau enggak, dimakan dengan baik atau enggak, atau kira-kira apa yang kurang. Bu, ada yang kurang lagi, ini cukup, minumnya mau tambah lagi bu, atau apa? Selalu dipikirnya itu kepentingannya Louis. Saya selalu mikir kepentingan Louis. Kenapa? Itu nature-nya pelayan. Dia selalu mikir bagaimana ini maunya gimana, ini maunya gimana. That's it. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melayani di gereja, kita nggak perlu datang ke gereja pelayani dengan begitu yang main keyboard. Gitu. Kenapa? Enggak, suami gue nggak pulang. Kenapa? Anak gue nilainya jelek. Itu bukan untuk dicurhatin atau diapain, nanti ada sesinya. Ada sesinya, ada waktunya untuk kita sharing, kita ketemu sama hamba Tuhan, ketemu sama leader kita, minta dikuatkan atau konseling, ada waktunya. Tapi bukan pada saat kita sedang melayani. Karena melayani itu bukan tentang diri kita, tapi melayani itu tentang orang lain. Melayani tentang Tuhan yang saat itu sedang kita lakukan. Jadi pastikan ketika kita sedang melayani, kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan dan kita tidak perlu menunjukkan persoalan diri kita yang apa ya. Kadang-kadang gini loh, orang-orang bukan hanya flexing harta tapi flexing persoalan juga. Ya enggak sih? Untuk minta dikasihani, minta diapain gitu loh. Saya rasa bukan momen yang tepat untuk seperti itu. Jadi kita harus contoh pelayan-pelayan restoran yang meskipun mungkin mereka punya persoalan, mereka nggak tunjukin itu ketika mereka sedang melayani kita. Sampai sini saudara bisa mengikuti? Kalau sudah, saya ada beberapa hal yang tips yang mau saya sampaikan sama kita semua. Mungkin kalau kalian anggap ini sebagai suatu hal yang penting, boleh dicatat, boleh diketik, boleh dibuka gadgetnya. Nah, di dalam kita melayani ada hal-hal yang sangat penting yang mesti kita ingat di sini. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya. Ada ya, oke. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah sebelum kita pelayanan, kita sudah dapat calling, kita tahu pelayanannya kita ini, artinya kita sudah ada di jalur yang benar. Oh, ini bidang pelayanan saya mau lakukan ini. Bimbing saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Kalau kita sudah di level itu, saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita harus punya hubungan intim sama Tuhan. Oke? Pastikan our personal relationship itu penting, itu harus kita lakukan. Saudara tahu kisah Maria sama Marta? Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Itu bagus sekali kisahnya. Yang Marta sibuk mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus hadir, Maria kerjanya cuma begini doang di kaki Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, saudara tahu bahwa persoalan Marta itu bukan pada saat dia pelayanan, bukan pada saat dia melayani Tuhan Yesus. Persoalan Marta itu adalah ketika Marta merasa bahwa Tuhan Yesus enggak melihat jerih payahnya dia, menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus, malah memilih untuk diemin Maria, sibuk sama Maria. Jadi persoalan Marta bukan di saat dia melayani. Persoalan Marta adalah ketika dia merasa iri terhadap Maria. Oke? Jadi bukan sibuk melayani itu salah. No, sibuk melayani itu enggak salah. Tapi kita mesti pastikan bukan hanya sibuk pelayanan, tapi kita juga harus ambil waktu sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang gini, Maria mengambil bagian yang lebih baik. Bukan berarti pelayanan Marta itu tidak lebih baik dari Maria, bukan. Tapi ketika Maria diminta untuk datang sama Tuhan, duduk, dia lakukan itu. Tapi Marta, dia sibuk pelayanan, akhirnya dia capek dengan pelayanan dia sendiri, terus dia ngeliat gini, gue udah capek-capek, Maria enak-enakan di situ. Akhirnya dia bilang gini, Tuhan, kok gitu sih? Akhirnya Tuhan Yesus bilang, kamu menyusahkan dirimu Marta. Jadi saudara, bukan pelayanannya, bukan kegiatan pelayanan kita yang nggak baik, tapi selain kita melayani Tuhan, kita harus
fokus sama Tuhan. Kita harus punya waktu duduk manis mendengarkan suara Tuhan. Build your personal relationship with God. Bangun mesbah pribadi. Setiap pagi, begitu bangun, pegang gadget, bukan cek WhatsApp. Pegang gadget, cari ayat mana yang mesti Tuhan bicara sama saya hari ini. Atau kalau perlu gak usah pegang gadget, buka Alkitab langsung atau berdoa langsung. Kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan. Kalau perlu kita worship sampai nanti akhirnya Tuhan bilang, apa yang mesti kita lakukan? Percayalah, kalau kita lakukan itu terus, pelayanan kita menjadi pelayanan yang luar biasa. Amin. Jadi yang pertama, punya hubungan intim sama Tuhan. Yang kedua, kita harus punya motivasi yang benar. Motivasi kita dalam pelayanan itu apa, saudara? Motivasi kita di dalam pelayanan, pertama, kita melayani Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan, atau kita melayani Tuhan untuk dibalas sama kebaikan Tuhan. Saudara mengerti bedanya? Yang satu membalas kebaikan Tuhan, yang satu supaya dibalas kebaikan Tuhan. Artinya apa? Kalau yang satu membalas kebaikan Tuhan, karena Tuhan udah terlebih dahulu baik sama kita. Jadi kita lagi membalas kebaikan Tuhan nih. Sedangkan yang ini kita melayani Tuhan, dibalas dengan motivasi supaya dibalas kebaikan Tuhan. Artinya apa? Nanti setelah saya pelayanan, saya pasti dapat sesuatu nih. Saya melayani Tuhan supaya proyek-proyek pekerjaan saya benar. Saya melayani Tuhan supaya nanti karir saya bagus. Saya melayani Tuhan supaya tender-tender saya digolkan. Atau gini, saya melayani Tuhan supaya penyakit saya sembuh. Saya melayani Tuhan supaya hubungan saya dan orang tua saya dipulihkan. Terdengar bagus motivasinya. Tapi kalau seperti itu, kita lagi membangun hubungan transaksional sama Tuhan. Padahal relationship kita sama Tuhan itu bukan hubungan transaksional. Justru Tuhan sudah lakukan yang terbaik dengan kita. Justru akhirnya apa? Kita melayani Tuhan dalam rangka membalas kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan sama kita, yang gak akan pernah bisa setara sama kebaikan Dia terhadap kita. Itu motivasinya. Amin, saudara? Yang ketiga, di dalam melayani Tuhan itu sikap kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3-4 dibilang seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain apa? Lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini ayat gampang diomongin. Jangan mementingkan kepentingan orang sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Tapi susah dilakuin. Saya mau sharing sedikit tentang kisah hidup saya tentang ayat ini. Saya sama istri Airin, kita sudah luar biasa dipakai Tuhan. Kita sudah senang banget lah melayani begitu kesana kesini. Tiba-tiba tahun 2018 Tuhan kasih berkat yang luar biasa pada istri saya. Haleluya, istri saya dapat kanker payudara. Kaget. Akhirnya kita putuskan, ya sudah, kita jalani. Kita jalani, 2018 divonis, 2019 2018 kita merenung, kita tanya sama Tuhan. Sempat ada pemikiran di saya begini loh, Tuhan kok tega sih? Saya
kami berdua udah rajin banget melayani Engkau, udah nurut sama Engkau. Banyak hal-hal yang kami nggak lakukan, yang tadinya kami mau lakukan, tapi karena Engkau minta kita nggak lakukan. Banyak hal-hal yang kami nggak mau lakukan, tapi karena Engkau minta kami lakukan. Udah banyak deh pertentangan yang kita banyak ngalah sama Tuhan. Kok Tuhan nggak lihat sih? Sampai istri saya mesti kena kanker payudara. Sempat saya pemikiran seperti itu. Tapi akhirnya saya sama istri mikir begini. Saya jadi teringat waktu pada saat yang hamba Tuhan saya bilang, emang kalau orang merokok nggak bisa pelayanan. Saya langsung ingat begini, emang kalau kena kanker payudara nggak bisa pelayanan. Dok, saya nyesel, saya komplain sama Tuhan, tahu nggak? Saya nyesel ya. Akhirnya apa? Saya berdoa minta ampun, saya sama istri berdoa minta ampun sama Tuhan. Akhirnya kita tetap komit meskipun istri saya kena kanker payudara, mesti mengalami pengobatan yang begitu sepanjang tahun 2019 kita menjalani pengobatan, you name it, kita sudah jalani itu semua. Tapi di dalam masa-masa itu juga kita sambil tetap berusaha untuk semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan, sekarang istri saya sudah cancer free. Dan sekarang dipakai dengan luar biasa untuk mewartakan, untuk menguatkan para orang-orang yang mengalami cancer. Justru di situ kita melihat bahwa Tuhan kasih masalah kepada kita untuk menjadi bahan kesaksian. Jadi ketika saudara mengalami persoalan, mengalami ujian, percayalah itu cara Tuhan untuk sedang membangun bahan kesaksian dalam hidup kalian. Karena apa? Kesaksian bahasa Inggrisnya apa? Testimony, right? Testimony itu awalannya apa? Kata awalannya adalah test, betul nggak? Jadi testimony begins with test. Kesaksian diawali dengan ujian. Jadi pastikan setiap kita mengalami ujian, mindset kita adalah ini bahan kesaksian. Amin? Nah itu tadi kita nggak mementingkan diri sendiri. Nah ini yang agak susah nih. Yang keempat, sikap kita di dalam pelayanan. Siap-siap ya. Di dalam pelayanan kita harus siap tidak dihargai oleh orang. Saya lihat ada banyak yang mengetik sambil senyum-senyum. Kenapa saya mesti nggak dihargain? Saya kan melayani Tuhan. Oke, kita bicara penghargaan. Siapa di sini yang suka ke restoran? Oke, saya tanya, siapa yang di sini suka dilayani sama pelayan? Pelayan-pelayan restoran ya? Iya dong, saya suka. Pertanyaan saya yang tadi ngangkat tangan, tahu nggak nama pelayannya siapa? Kalau nggak ada tulisannya, nggak tahu. Terus kita cari tahu gitu, Mbak. Namanya siapa? Kenapa? Saya pengen kenal sama Mbak. Enggak. Kita harus punya mentality seperti itu. Enggak dihargain, enggak apa-apa. Salah satu mentor saya malah lebih dahsyat lagi. Tahu enggak? Definisi pelayan gitu, itu sama dengan apa? Keset. Keset, diinjak orang, gesek-gesek, udah. Terus orang-orang, tahu kan keset welcome? Kadang-kadang tulisannya bukan welcome, Merkowe. Kenapa? Karena kebalik. Terus ada orang yang peduli? Enggak, ketika tulisannya werkome. Enggak ada yang, salah baca nih, salah, mesti dibalikin. Kenapa? Enggak ada yang peduli, semua main injak aja. Mau Merkowe kek, mau welcome kek, semuanya diinjak aja udah. Nah itulah kita, percaya, itulah kita, keset. Enggak dihargain orang, enggak dipuji-puji, enggak diapain. Kenapa? Dihargain aja enggak. Nah seringkali kita ketika kita sudah maksimal melayani Tuhan, kita udah kita persiapan semua segala macam, terus nggak ada yang bilang thank you sama kita, sakit hati. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Di sini nggak ada. Di sini kalau nggak dihargain orang nggak masalah, karena di sini semua fokusnya kepada Tuhan Yesus, betul? Jadi kalau nggak ada penghargaan dari orang pun di gereja ini nggak ambil pusing. Benar nggak?
Karena begitulah nature seorang pelayan. Kita ini keset, katakan saya ini keset. Coba 1, 2, 3. Betul. Jadi kalau ternyata ada yang bilang thank you, puji Tuhan kamu keren banget. Oke, anggap aja itu sebagai masukan. Tapi karena apa? Karena enggak seharusnya mereka memuji kita. Jadi kalau kita enggak dihargain, ya udah. Siap untuk tidak dihargai? Nah, enggak semua nih, saya sekali lagi ya. Siap untuk enggak dihargain enggak? Kalau gitu kalian siap melayani. Karena sudah pasti kemungkinan besar kita tidak akan mendapat penghargaan manusia. Itu nature pelayan. Kalau kalian mau merubah itu, kalau kalian mau merubah konsep itu, mulailah dengan berinteraksi dengan para pelayan-pelayan restoran yang melayani kalian ketika di restoran. At least tahu namanya. Yang keempat itu, yang kelima, mungkin kita siap untuk tidak dihargai. Tapi ini lebih sulit. Sikap pelayan, jangan haus pujian. Jangan kita pengen pelayanan itu supaya dipuji. Ih, gila ya kok Erik, keren banget pelayanannya loh. Ih, keren ya Jonathan, wow. Kalau nggak ada Jonathan nggak tahu deh ini gimana acara youth kita kemarin ini. Ini semua karena Jonathan deh. Wah keren banget deh. Hei, jangan cari yang kayak begitu. Jangan pernah cari yang kayak begitu. Coba kita lihat di Matius 6. Matius 6. Bisa tolong dibuka ini, saya tiba-tiba dapat aja nih. Matius 6 ayat 1 sampai 2 kalau nggak salah. Ada yang bisa tolong bacakan nggak? Matius 6 ayat 1 sampai 2. Erik? Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, tujuannya adalah untuk mendapat pujian dari manusia, Tuhan bilang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi upahnya apa? Upahnya ya udah pujian dari manusia itu aja. Karena di sini Tuhan bilang, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ya sudah, kita mau pelayanan supaya dibilang keren sama teman-teman kita, ya udah, itulah upahmu. Bukan upah dari Bapa di sorga. Karena kamu sudah dapat pujian dari manusia, kamu tidak akan mendapat upah dari Bapamu di sorga. Oke? Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan pernah ngincar pujian. Jangan pernah ngincar pujian. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Mujizat tragedi atau peristiwa pernikahan di Kana. Betul? Nah, singkat cerita, kan semua sudah pada tahu nih ceritanya. Benar nggak? Semua sudah pada tahu ceritanya. Ibunya Yesus bilang begini, Sus, gitu kan. Bikin dong, mujizat apa kek? Itu tuh, mereka kekurangan minum tuh. Tuhan Yesus bilang, ya mah, masa mesti sekarang sih bikinnya? Saya bikin dengan bahasa sehari seperti itu kan. Ya udahlah gitu. Akhirnya Tuhan Yesus, ya udahlah. Itulah dominasi ibu. Bahkan Tuhan pun bisa diperintah-perintah. Jadi kalau kalian diperintah sama ibu kalian, bersyukurlah seperti Tuhan Yesus itu namanya ya. Lagi begitu-begitu terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, langsung dia ingat,
ada 2 perempuan yang megang apa? Yang disuruh mengambil guci ya. Guci yang dipakai untuk mencuci kaki. Betul? Nah, taruhlah misalnya gucinya ini deh. Diambil guci, udah. Guci ditaruh ke sana, udah taruh aja. Benar nggak? Nanti begitu dituangkan itu akan jadi anggur. Singkat cerita seperti itu kan? Sekarang bayangkan posisi kita sebagai perempuan-perempuan pelayan. Dia dapat order dari Tuhan Yesus, kita tahu ini guci isinya apa? Air pembasuh kaki. Betul kan? Kita taruh, terus kalau air pembasuh kaki itu kan nggak ditaruh di meja. Air pembasuh kaki itu taruhnya kan di ujung sana. Kita disuruh ambil itu, suruh taruh di meja. Kira-kira deg-degan gak kita? Deg-degan. Air untuk membasuh kaki ditaruh di meja. Tapi kita lakukan. Deng. Ditaruh, singkat cerita air berubah menjadi anggur. Mujizat terjadi. Amin. Yang dapat kredit siapa? Yang dapat pujian? Tuhan Yesus kan? Ya enggak? Emang itu pekerjaan keras yang nanggung malu, yang nanggung resiko, apakah Tuhan Yesus saja? Enggak, pekerja 2 orang itu. Dia kerja keras enggak? Ngebangun, ada kecamuk dalam hati ini, aduh gimana ini. Dia sudah berkecamuk, dia sudah pusing, dia udah taat aja udah, dia enggak tahu resikonya gimana, jebret dia taruh. Dapat pujian enggak? Enggak, sampai sekarang pun kita enggak tahu nama perempuan itu siapa. Betul? Yang dapat pujian siapa? Tuhan Yesus. Itu mental yang harus kita miliki di dalam melayani Tuhan. Nggak peduli siapa yang dapat pujian, yang penting pujiannya buat Tuhan Yesus. Oke? Jadi tadi yang pertama apa? Bisa tolong diulang? Yang pertama kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dan yang kedua kita harus punya motivasi yang benar. Yang ketiga tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, kita harus siap untuk gak dihargain orang. Dan yang kelima, jangan haus pujian. Ini adalah sikap yang harus kita miliki di dalam kita melayani Tuhan. Nah, saya sebentar lagi selesai. Jadi, konsep kita di dalam melayani mesti begini. Kita melayani meskipun, bukan melayani apabila. Saya melayani apabila udah ada waktu. Karena gini, beda loh. Kita melayani Tuhan di waktu luang sama meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Beda nggak? Beda loh. Melayani Tuhan di waktu luang sama meluangkan waktu di dalam melayani Tuhan. Beda. Sama-sama waktu luang. Pastikan kita meluangkan waktu di dalam melayani Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7 dibilang begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kolose 3 ayat 23 dibilang seperti ini. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita start melakukan ayat ini, boleh dibalikin lagi? Ya, kita start melakukan ayat ini di tempat ini. Apapun yang kamu perbuat, artinya apa? Pelayanan apapun yang kita lakukan itu buat dengan segenap hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita punya mindset, punya sikap hati melakukan pelayanan dengan menyimpan ini dalam hati dan pikiran kita, dan kita berhasil lakukan itu di gereja ini, percaya kita pasti juga bisa lakukan itu di dunia marketplace di mana saudara berada, dimanapun itu. Karena kita kan salah satu nature dari Alkitab ini kan, dari kekristenan ini adalah kita harus inside out kan.
apa yang terjadi di dalam kita mesti pancarkan keluar. Nah, kalau kita bisa lakukan itu di sini, sudah pasti kita bisa lakukan itu di manapun kita berada. Dan ketika kita bisa lakukan itu, orang-orang yang gak baca Alkitab, mereka bisa baca Alkitab melalui hidup kita. Betul gak? Kalau kita bisa menjadi saksi Kristus, buat saudara-saudara kita yang tidak mempunyai rutinitas membaca Alkitab, mereka akan tahu isi Alkitab lewat perbuatan kita. Isn't that amazing? Nah, supaya kita bisa lakukan itu, kita buka Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, bangun hubungan intim, punya motivasi yang benar, gak usah pusing sama pujian, jangan takut untuk gak dihargai, motivasi yang benar, lakukan semuanya, pelayanan kita, karena kita mengasihi Tuhan. Saudara siap untuk melayani Tuhan? Semoga ini bisa membawa sesuatu kepada saudara, bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kak Mike. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman semua. Kalau ada yang mau nanya nih, dipersilakan. Mungkin sebelum teman-teman nanya, saya dulu nih nanya Kak Mike. Tentang calling tadi. Pertanyaan umumnya tuh bagaimana menemukan calling itu? Kan ada yang kalau berangkatnya mulai dari menemukan calling itu, lalu ada timbul keinginan untuk mau melayani. Ada teman-teman yang karena kurang orang misalkan, lu aja deh gitu. Nah, ada yang callingnya duluan, ada yang callingnya belakangan, tapi secara umum gimana sih menemukan calling itu? Ya. Oke, saya langsung jawab ya, Rick. Memang kalau bicara calling, nggak bisa pukul rata sama mesti begini. Makanya saya tadi bilang, yang pertama-tama untuk bisa mendapatkan, make sure tentang calling itu adalah kita tanya Tuhan dulu. Bener nggak? Setelah itu kita lihat bahwa kita punya passion nggak melakukan hal ini. Nah, kalau dari dua itu udah dapat jawaban, biasanya 90% that's your calling. 90%. Passion tuh kita seneng di bidang itu gitu ya. Kita nggak mikirin waktu, kita nggak mikirin duit, kita nggak mikirin capek ketika kita melakukan itu. Happy aja ngelakuinnya. Gitu. Itu salah satu cara untuk menyimpulkan, oh this is my passion. Gitu. Ya. Nah, yang lain mungkin ada yang punya pertanyaan lagi? Sebentar ya, saya sholat dulu. Ayo, ada lagi? Ada lagi yang punya pertanyaan? Ayo jangan malu-malu. Biasanya kalau pelayan itu nggak malu-malu loh. Kalau Kak, ada lagi nih. Misalkan kita sudah punya calling, kita punya passion, kena masalah di rumah atau di luar kerjaan, di sekolah gitu, kena masalah, jadi loyo, jadi mempengaruhi pelayanan kita. Oh, nah yes, itu gimana sebaiknya? Itu normal. Oke. Ya, saya mau kasih tahu dulu. Kalau kita sering menemukan hal-hal seperti itu, percayalah kalian nggak sendirian. Hampir setiap pelayan ada di fase itu. Ada di fase bosen,
ada, bahkan gini, tanpa ada masalah pun tiba-tiba, udah nggak malas pelayanan. Lu ada masalah sama kak ini? Enggak. Lu ada masalah sama bro ini? Enggak. Kenapa? Malas aja. Lu lagi ada pergumulan di keluarga? Enggak. Terus kenapa? Gak tahu, malas aja. Itu biasa. Dan itu sering terjadi. Nah, pertanyaan saya, apa respon kalian terhadap hal itu? Kalian mau menikmati itu aja? Ya udah, bye-bye pelayanan. Atau gini, saya sebenarnya nggak mau. Gimana caranya untuk bisa kembali lagi ke dunia pelayanan? Nah, mau yang mana nih? Kalau opsi pertama, ya udah saya nggak usah kasih jawaban apa-apa. Tapi kalau opsinya kedua, saya pengen tapi saya nggak tahu gimana. Saya punya tips cara yang benar. Menurut saya, gini, kalian pernah nggak sih ngerasain jatuh cinta? Jonathan jatuh cinta pernah kan? Ya kan? Nah, misalnya nih, jatuh cinta sama siapapun lah itu ya. Oke. Pernah nggak rasa itu kita miliki ke Tuhan Yesus? Pasti pernah dong. Oke. Saya cuma mau bilang begini, siapapun yang pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, ya, jangan pernah hilangkan rasa itu. Minimal gini, jangan pernah lupain rasanya. Mungkin rasanya bisa hilang, tapi jangan pernah lupain. Kenapa? Itu namanya kasih mula-mula. Dan biasanya, saya sering ngomong gini, kalau kita udah mulai loyo sama pelayanan, salah satu cara untuk bisa semangat lagi adalah ingat lagi kasih mula-mula kita. Kenapa gue dulu semangat sama Tuhan Yesus? Oh waktu itu ini, itu. Oke. Setelah kita ingat itu, kita coba rasain lagi. Biasanya ketika kita lakukan itu, balik lagi. Walaupun memang butuh proses, nggak instan. Gitu. Jadi always remember your first love. Selalu ingat kasih mula-mula kita sama Tuhan Yesus. Karena itu yang menjadi api kita di dalam melayani. Api kita di dalam mengasihi balik Tuhan Yesus. Itu sih biasanya. Teman-teman lain? Nah, Yes. iya. Apa? Jadi gini bang. Mori olin. Oke. Halo Ko. Yes, halo. Nama saya Mori. Mori. Ya. Ya, jadi lupa kan. Tadi kan poin pertama bilang kita harus punya hubungan intim sama Tuhan gitu kan. Ini saya alami sendiri. Mungkin mewakili teman-teman yang lain juga kali ya. Ketika saya hari-hari mungkin relasi sama Tuhan jauh gitu. Saya jarang saat teduh, jarang baca Alkitab. Pokoknya setiap hari nggak pernah mikirin tentang Tuhan gitu. Apakah saya nggak usah melayani? Kayak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya sama. Tambahan. Ya. Nah itu kan tadi kasusnya Mori. Kok kalau aku kasusnya beda. Enggak, mungkin nanyanya kurang lebih sama sih, mirip-mirip. Cuman mungkin lebih kayak kan kita sebagai manusia sangat wajar ya kok kalau mengalami sesuatu hal yang mungkin jadi bosan dengan rutinitas gitu. Nah mungkin Koko bisa kasih tips and trick nih buat kita semua. In case kita dalam situasi kondisi rohani yang sedang lemah, datang ke gereja aja mungkin karena lagi ya jadi karena pelayanan atau pengurus gitu kan, atau mungkin juga kita tidak menikmati ibadah itu sendiri, mungkin waktu lagi dengar khotbah kita juga tidak menikmati, atau mungkin tunjuk-tunjukkan kayak orang Farisi gitu ya, kayak ini mau buat si pemungut cukai bukan buat gua gitu. Dan ya itu mungkin sesuatu yang sangat jarang dibicarakan di dalam pertemuan pelayan, tapi itu adalah sesuatu hal yang nyata gitu kan, dan mungkin dialami langsung sama kita. Mungkin Koko boleh kasih tips and trick nih Ko, ketika kita lagi menghadapi hal seperti itu, yang pasti kerohanian harus dibenerin dong. Nah, seperti apa pengalaman Koko mungkin yang Koko bisa bagikan ke setiap kita ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, gitu sih. Thank you. Oke, yang Mori sama Olin tanyakan itu yang
dialami hampir setiap pelayan. Hampir setiap pelayan mengalami apa yang dialami oleh Mori sama Olin. Aku jawab satu-satu ya. Nanti mungkin aku minta Olin, takutnya lupa, minta Olin ulang lagi pertanyaannya ya. Aku mau jawab yang Mori dulu. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita masih bisa pelayanan nggak? Ya kan? Itu pertanyaan bukan buat saya. Itu pertanyaan buat kamu sendiri. Jadi yang bisa jawab pertanyaan itu hanya kamu. Kamu rasa kamu pantas nggak melayani Tuhan dengan hubungan kamu sama Tuhan? Dan jawabannya bukan enggak. Kalau saya, jawabannya bukan enggak. Karena enggak ada satupun orang yang enggak pantas untuk melayani Tuhan. Mau kita hubungannya dekat, mau kita hubungannya jauh, mau kita begajulan, mau kita macam-macam segala macam, enggak ada satupun alasan buat kita enggak melayani Tuhan. Itu konsepnya, itu kalau saya. Jadi karena kalau misalnya jadi seperti itu, otomatis nanti jadinya kayak ada strata rohani. Sedangkan tadi saya bilang di awal bahwa kita cuma satu strata semuanya. Satu kasta kita semua pelayan. Nggak ada pelayan yang cuma fungsinya aja yang beda. Sekarang saya tanya sama Mori, kenapa jauh sama Tuhan? Itu dulu. Karena Pascal ini kompor Ariston nih. Pascal. Semua orang pasti mengalami. Termasuk aku juga suka mengalami. Karena gini, hubungan kita sama Tuhan gak mungkin hubungannya mulus-mulus aja. Hubungan kita sama Tuhan pasti ups and down. Ups and down. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun suka mengalami ups and down tentang hubungan sama Tuhan. Tapi itu tidak menggagalkan atau tidak membuat para hamba Tuhan itu tidak melayani. Malah ada yang begini loh, ketika kita jauh sama Tuhan, kita pakai pelayanan itu untuk memancing kita. Gak taunya jadi dekat lagi sama Tuhan. Keren gak kalau bisa kayak begitu? Nah kalau kita jadinya gak melayani, berarti kita hilang kesempatan itu. Gini loh Mor, Tuhan itu gak jauh sama kita. Yang jauh itu kita. Kalau mau tanya Tuhan dari mana? Tuhan ada di sini, Tuhan ada di hati kita kok. Roh Kudus ada di hati kita. Kitanya aja yang suka gak aware sama kehadiran Roh Kudus. Makanya kita sering termasuk saya melakukan hal-hal yang Roh Kudus gak berkenan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka? Yang ini jangan diusir, jangan, diemin. Kita mendekat aja sama Tuhan. Otomatis kita jauh sama itu. Seperti yang tadi di Yakobus 4 ayat 8 dibilang, mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat pada engkau. Jadi Mori, make sure build your own relationship sama Tuhan. Bangun tidur, Mori main alat musik gak? Main drum. Hah? Main drum. Oh gimana ya worship sambil main drum, susah juga ya. Apa? Pas listrik mati. Nyanyi aja udah, bangun tidur nyanyi. Singer juga. Oh pas banget kalau gitu dong. Bangun tidur Mor, nyanyi. Tapi lagu rohani ya. Nyanyi lagu rohani, karena kadang-kadang kata harus itu jadi trigger untuk ujung-ujungnya jadi pakai hati. Percaya deh. Saya nggak bilang kamu hari ini kamu baca Amsal sesuai tanggal ya. Amsal 1 baca tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2, itu tuh. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya cuma bilang begini, kamu gerakkan, angkat pujian kamu, angkat mesbah kamu, memuji Tuhan. Let's say 5 menit, 10 menit, dan lihat apa yang nanti Tuhan bikin sama kamu. As simple as that. Kenapa saya bisa ngomong kayak begitu? Karena itu yang saya alamin. Saya lagi jenuh sama pelayanan. Saya tahu Tuhan saya salah, saya nggak boleh ngerasa jenuh. Tapi rasanya ada. Oke Tuhan, saya mau serahkan ini sama Tuhan. Akhirnya kebetulan saya bisa main piano. Saya worship. Tahu apa yang terjadi?
nggak berubah perasaan itu. Terus saya gimana? Nggak masalah, besok saya ulang lagi. Sampai akhirnya seminggu, 2 minggu, tiba-tiba rasa itu muncul. Thank you Lord. 2 minggu, puji Tuhan. Kalau itu bisa terjadi sama saya, itu bisa terjadi sama Mori. Amin Mor? Jadi maksudnya gini loh, hanya karena kamu merasa, saya nggak bilang kamu jauh loh, saya bilang kamu merasa jauh sama Tuhan, bukan berarti itu alasan untuk stop pelayanan. Ya. Kok nggak amin Mor? Mic-nya kasih lagi mic-nya. Oke. Oke, Mori mau meresponi silakan Mor. Ayo Mor. Susah sih, emang kadang kan kalau misalkan lagi jauh gitu, misalkan saya singer gitu kan, terus lagi nyanyi, kayak jadi berasa munafik aja sih, gitu kan, kayak kehidupan di belakangnya gimana, di depan kayak bagaimana gitu kan. Kalau nyanyi kan kita harus angkat tangan, sok-sok menyembah Tuhan gitu kan, tapi sok-sok menyembah Tuhan. Ini keren banget, ini kata-kata keren banget nih, sok-sok menyembah Tuhan. Iya. Dan Mori nggak malu mengakui itu. Saya mewakili semuanya sih. Semua singer, semua WL sama pemain musik. Yes. Mewakili. Dancer juga pokoknya semuanya saya mewakili. Yes. Sosok ngedance, sosok jadi kameramen yang bagus gitu kan. Yes. That's good. That's good. No. Good. More. Terus. Sosok jadi hamba Tuhan yang bagus juga gitu kan. Iya. Oke, that's good. Thank you. Udah lu gitu doang tanggapannya. Jangan ribut. Dan itu semua bisa dieliminasi kalau kita punya personal relationship yang baik sama Tuhan. Jadi caranya gimana? Build your own relationship sama Tuhan. Nggak usah sibuk-sibuk bikin corporate worship gimana, yuk kita bikin doa ini, no, nggak usah. Kita bangun dulu hubungan pribadi kita sama Tuhan dengan benar. Saya berani nih ngomong begini nih, saya berani nih. Misalnya nih karena saya pernah lakukan ini di JTC. Saya nggak pernah ada masa di JTC saya nggak bicara program. Nggak. Saya cuma minta sama anak-anak JTC, setiap pagi kalau bangun, angkat 1-2 pujian, that's it. Tapi mesti tiap hari, kita komit semuanya. Oke. Dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Habis itu ketika kita rutin kita ketemu, ada sesuatu yang berbeda yang kita rasain. Kenapa? Karena kita semua terkoneksi sama Tuhan, otomatis Tuhan bicara ngomong A sama saya, Tuhan bicara A juga sama yang leader-leader saya yang lain. Dan Tuhan juga ngomong A juga sama anggota-anggota yang lain. Nah jadi apa? Saya nggak perlu memaksa mereka untuk connect sama saya. Yang saya lakukan adalah saya minta mereka connect sama Tuhan dan saya juga harus connect sama Tuhan. Ketika itu terjadi, jadi apa? Saya nggak merasa bahwa lu sama gue. Enggak. Yuk ke situ yuk. Ayo. Lu sama gue nggak usah connect. Lu sama itu connect, gue sama dia connect. Otomatis kita bakal connect. Dan itu terjadi. Itu makanya saya bilang fokus kita dalam pelayanan siapa. So make sure, karena gini, our personal worship will determine our corporate worship. Saya nggak pernah ngatur-ngatur flowing di dalam pujian penyembahan di JTC. Saya cuma minta kalian bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Karena kalau kita bangun hubungan pribadi sama Tuhan, kita jadi peka sama suara Roh Kudus. Ketika kita peka sama suara Roh Kudus ngomong A ke saya, Roh Kudus yang sama ngomong juga sama Erik. Karena saya sama Erik sama-sama suka bangun hubungan intim sama Tuhan, kita mempunyai kepekaan yang sama. Akhirnya apa? Saya sama teman-teman JTC cuma sering kali suka gini dong. Begitu doang. Nyambung. Misalnya seperti itu. Oke Mor, semoga bisa menjawab. Olin, boleh tolong diulang lagi nggak? Seru banget jawab pertanyaannya Mori tadi, soal sampai lupa pertanyaannya Olin. Saya juga jadi lupa pertanyaan saya kok.
Ini kali kalau tips and trick kalau misalnya kita sendiri, kita kan pelayan. Ini ngulang lagi sama nambahin dikit kali ya kok ya. Kita pelayan tapi kita sendiri tidak menikmati ibadah itu Oke, gitu. oke. Baik. Mungkin sharing sedikit kali ya. Kalau teman-teman mungkin, nggak mungkin. Mungkin sebagian orang mungkin lebih berasa cepet hilang pikirannya ketika lagi dengar khotbah gitu kan. Mungkin merasa agak nggak cocok, nggak masuk dan lain-lain. Kalau saya pribadi, saya lebih tidak menikmati praise and worship justru kok. Padahal saya pelayan dancer, gitu. Menurut saya praise and worship itu termasuk saya sendiri sih ya. Mungkin kayak yang tadi Mori ngomong bisa terkesan munafik gitu kok. Oke. Apalagi saya juga pernah dengar kesaksian beberapa orang yang dulunya adalah penyanyi rohani gitu ya. Saya bisa lihat kehidupan mereka seperti apa. Memang sih kita nggak perlu lihat orang-orang tapi lihat Tuhannya gitu. Tapi dari cara mereka melayani, saya jadi melihat bisa pelsong juga nih gitu kan. Iya. Dan apalagi kalau kita dengar cerita-cerita walaupun tidak tertulis di Alkitab katanya malaikat yang namanya Lucifer kan dulu bagian puji-pujian ya kok ya. Jadi memang kesombongan itu yang paling cepat katanya nangkep ke pelayan-pelayan. Itu dosa terbesarnya katanya gitu dan itu pun yang saya juga gumulkan. Nah kira-kira ada tips and trick gak nih kok gimana kita sebagai pelayan juga bisa menikmati ibadah itu secara keseluruhan, secara utuh. Bukan cuma bidang yang kita layani gitu tapi keseluruhan baik itu mulai dari liturginya, dari sakramen misalnya, dari khotbah, dari doa dan lain-lain. Thank you. Oke, mungkin aku nggak bagikan teori ya, maksudnya mesti begini, enggak. Tapi aku sharing pengalamanku aja, ya. Jujur, Olin, kita pernah ada di titik itu. Apalagi kita JTC tentang bidangnya praise and worship. Kita ada di titik itu. Saya sering banget denger anggota JTC bilang begini, Bang, aku gak ngerasain apa-apa ketika worship. Aku ngerasain kosong banget. Oke. Udah gitu ada lagi yang ngomong, ini gak ngangkat nih, ini worshipnya gak seru banget deh. Terus beberapa secara reguler banyak yang ngomong kayak gitu. Saya nggak langsung responin. Saya oh gitu, oh ya, oh gitu ya, udah. Ya, oh ya, oke. Datang lagi ini, Bang, oke. Udah. Saya bicara sama istri saya, yang ini ada ngomong begini, begitu. Saya pusing juga, Istri saya ngeluarin komentar yang nyebelin. Nyebelin ini kenapa? Karena saya nggak kepikiran untuk begitu. Tahu nggak istri saya ngomong apa? Kamu udah tanya Tuhan belum? Sesimpel itu saya nggak pikirin. Padahal secara teori sudah harus seperti itu bukan? Ada apa-apa tanya Tuhan. And you know what? Akhirnya saya tanya Tuhan. Saya berdoa, saya tanya Tuhan. Tuhan kenapa ini kayak begini, begitu. Saya dapat hikmat. Dan gak banyak orang yang gak suka sama hikmat ini. Banyak orang yang gak suka. Dia bilang, saya dapat hikmat begini. Michael, pujian penyembahan itu tentang kamu atau tentang saya? Tentang Tuhan. Oke, kalau tentang saya, yang perlu dipikirin, perasaan penyembah atau perasaan saya? Ya perasaan Tuhan. Kalau gitu, perlu nggak kita pikirin perasaan orang-orang penyembah? Merasakan sesuatu atau enggak, perlu nggak? Kamu datang ibadah untuk mikirin perasaan jemaat atau mikirin perasaan saya? Di situ saya nggak berani komentar lagi. Di situ saya langsung ngomong, oke Tuhan, worship is all about Jesus. Jesus is the center. Jadi apapun perasaan si penyembah, nggak usah ambil pusing.
Mau penyembahnya ngerasa ngangkat kek, mau penyembahnya ngerasa ini enak kek atau enggak enak. No, yang kita fokusin perasaan dia. The one at the cross. Itu yang matter. Itu yang terutama. Oke, benar Tuhan. Jadi saya mesti gimana? Ya kamu ngomong sama anak buah kamu. Ya udah saya kumpulin. Yuk, buat yang kemarin komplain-komplain, yuk kumpul sini. Yuk. Saya udah pikir, waduh ini takut dilabrak lah, takut di ini segala macam. Gimana komplain? Iya bang, kemarin ini begitu, begini, begitu. Saya respon begini, kamu nyembah mikirin perasaan kamu atau mikirin perasaan Tuhan? Zzz. Perasaan Tuhan bang. Tahu jawabannya? Ya bang. Sejak itu gak ada lagi yang komentar sama saya. Nyembahnya kurang nih, ininya kurang nih. Enggak. Karena kita semua akhirnya tahu mindset kita harus pikir perasaan Tuhan Yesus bagaimana. Karena gini, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus gitu loh. Harus kita bangun terus. Dan benar yang Olin bilang, Lucifer asalnya dari penyembah. Lucifer itu nggak bisa main alat musik. Kenapa? Lucifer adalah alat musik. Di sini tuh udah katanya tuh di sini kecapi. Jadi dia ngomong udah na. Udah keren banget. Jadi gini, Lucifer itu bapak dari segala iblis semua segala macam itu, dia tadinya penyembah. Jadi dia tahu betul mindset seorang worshiper seperti apa. Itu sebabnya banyak penyembah-penyembah yang lebih mudah jatuh. Kenapa? Ya dihajarnya sama Lucifer. Tapi ada yang lebih keren daripada Lucifer, namanya Yesus Kristus. Kalau kita fokusnya ke Yesus Kristus, kita nggak akan fokus sama Lucifer. Oke? Tapi benar, karena saya selalu ngomong ini juga sama teman-teman di JTC, hati-hati loh. Yang nyerang kita itu bukan main-main. Yang nyerang kita itu pasti anak buahnya Lucifer. Bahkan mungkin bisa Lucifernya sendiri. Jadi kalau kita nggak bangun hubungan intim sama Tuhan, gampang banget dihancurin sama Lucifer. Gampang. Tapi kita nggak usah pusing, gimana ya menangkal serangan-serangan Lucifer. Jangan. Yang kita pusing adalah gimana kita bangun hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena apa? Ketika ini terbangun, otomatis ada banyak shield yang akan menutupi kita. Akan ada banyak shield, sehingga serangan-serangan itu mungkin akhirnya kita cuma dengar gini doang. Kayak batu lempar, nggak kena, tapi kita dengerin doang. Gitu doang, gitu loh. Semoga ini bisa menjawab Olin. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yes. Samson. Nama aku Samson, Kak Michael. Jadi tadi kan kita udah tahu nih di dalam pelayanan gak ada strata dan lain-lain. Cuman at some point aku ngerasa di dalam pelayanan kita tuh ada qualified and unqualified servant. Ada orang-orang yang dianggap mungkin lu nggak pantas jadi singer, sekalipun dia mungkin bisa bernyanyi. Mungkin barangkali di dalam pelayanan dia berbuat kesalahan atau dan lain-lain, sehingga mungkin nggak dijadwalin lagi, let's say kayak gitu. Apakah itu seharusnya seperti itu gitu menurut Ko Michael? Dan yang kedua soal tadi ya, kita bilangkan pujian kita itu untuk Tuhan, bukan untuk kita, dan bahkan mungkin bukan untuk sesama kita juga. Kita di dalam ibadah itu bukan performance untuk siapa-siapa, tapi kita untuk Yesus, segala pujian, segala praise and worship. Cuman kalau kita mau terbuka di dalam realitanya, seringkali apa yang terjadi adalah ketakutan daripada pemusik WL Singer adalah ketika jemaat nggak bernyanyi. Dan seringkali yang disalahin siapa? WL dan Singer kadangkala. Nggak tahu benar atau enggak. Jadi menurut Ko Michael dalam hal itu, is it true gitu? Apakah itu soal salahnya WL Singer mungkin di dalam pemilihan lagu, atau mungkin salah pemusik di dalam aransemen musik?
Thank you. Oke, itu pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan apa tadi? Soal qualified and unqualified Oke, ya. servant. Samson nanya pertanyaan pertama, misalnya nih konteksnya adalah dia memang suaranya bagus, cuma ternyata dibilang dia unqualified gitu. Atau memang dia nggak bisa nyanyi. Mungkin aku dari cerita aja deh. Jadi sebelumnya aku di sebuah gereja, di situ gerejanya banyak yang pengen pelayanan gitu. Wush, Banyak yang pengen pelayanan jadi WL singer gitu. Sekalipun mungkin udah usia 50-60 tapi pengen gitu. Jadi kadangkala di dalam gereja itu bisa berjejer 6-7 orang. Yang kebanyakannya mungkin usia yang tua-tua. Dan pada saat itu ya suaranya nggak jelek, maksudnya nggak bagus-bagus banget lah. Banyak yang bilang ke gembalanya, ini gimana Pak? Tapi saya senang banget sih sama jawaban gembalanya, dia bilang itu mungkin yang terbaik yang mereka punya dan mereka mau kasih untuk Tuhan. It's okay, biarin gitu. Dan itu nggak menghalangi jemaat buat nyanyi juga sih. Cuman kadangkala mungkin beberapa gereja ada yang nggak menerima hal itu gitu. Jadi kadangkala ya akhirnya ada filtrasi nih. Siapa yang boleh melayani dan nggak boleh gitu. Jadi pandangan dari Ko Michael kalau kasusnya seperti itu gimana? Thank you. Filterisasi itu perlu. Itu sebabnya kalau misalnya untuk praise and worship ada yang namanya audisi. Karena kalau nggak diaudisi, orang yang baru latihan piano 1 bulan, dia memaksakan diri untuk bisa main di situ dengan alasan saya punya hati untuk melayani. Yes, tapi hati harus dibarengi dengan skill. Itu sebabnya tadi passion, calling kita bener nggak di situ? Karena gini loh, kalau orang dia tidak mampu, dia tahu dia nggak mampu, tapi dia merasa dia mampu, terus dia pengen ke sana, itu mungkin dia bukan pengen pelayanan, dia pengen tampil, dia pengen showing off. Jadi bukan roh menyembah yang muncul, tapi roh tampil yang ada dalam diri dia. Kalau ada roh tampil itu lebih bagus nggak usah. Buat apa? Kita bicara kasih, tapi kasih juga mendidik. Kalau memang qualified, let's go. Tapi kalau memang tidak qualified, kita bisa geser kamu ke mungkin calling kamu bukan di situ. Gini loh, jelas. Ada orang yang nyanyinya misalnya how great is our God, sing with me how great. Kualitas suaranya seperti itu. Sekarang saya mau tanya, kalau ada singer WL begitu, kalian diberkati nggak? As simple as that. Diberkati nggak? Bohong kalau kalian bilang diberkati sekali saya, wah enggak. Kita tahu skillnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia bisa bernyanyi dengan baik, artinya apa? Yang tadi di situ mungkin pelayanannya bukan di bidang praise and worship, bukan sebagai singer, bukan sebagai WL, mungkin di bidang lain. Bidang pelayanan itu banyak sekali dan nggak ada strata. Jadi jangan kita merasa bahwa saya nggak lolos jadi WL singer, berarti strata saya rendah, saya hanya jadi usher. Itu intimidasi iblis namanya. Kalau saya kalau gitu kita balikin aja, Aduh, saya kelihatannya katanya kurang ramah sama orang, padahal saya udah ramah betul. Ya berarti memang bukan bidang saya di usher, ya mungkin bidang saya di drummer. Apa bedanya? Gak membuat drum lebih rendah daripada usher dan gak membuat usher lebih rendah daripada drummer, betul nggak? Sama semuanya. Tapi, nah itu kita bicara skill dulu ya. Tapi sekarang kita bicara orang udah skillful, terus dianggap nggak layak. Ini juga banyak terjadi. Suaranya bagus, Erik. Tiba-tiba saya ngomong sama Erik, Rick, lu nggak pantas jadi drummer deh. Padahal itu drum buatan dia. Gak usah ditanya skill drumnya. Siapa gua ngomong Erik nggak bisa? Gak layak jadi drummer. Di dunia pelayanan tuh ada yang seperti itu loh. Udah dibilang
begini, udah skillful, ternyata dibilang gak layak. Suka nemuin kayak begitu gak? Atau kalian ngalamin seperti itu? Saya kasih tahu, kalau kalian ngalamin seperti itu, dibilangin gitu sama orang, kita semua sudah tahu, misalnya Samson singer. Oke, let's say Samson memang suaranya memang bagus, terus tiba-tiba ada yang bilang, Samson kamu gak layak untuk jadi pelayanan singer. Padahal semua orang tahu Samson suaranya bagus. Oke, saya cuma mau bilang, kalau ada orang yang bilang gitu sama Samson, bersyukurlah, berarti itu konfirmasi Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita pelayanan bukan karena kekuatan sendiri. Kita gak ada satupun gak ada yang layak untuk melayani Tuhan. Saya kasih tahu itu. Saya gak takut saya ngomong. Saya berdiri di sini pun saya gak layak. Ngasih tahu begini tuh gak layak. Gak pantas, senggak pantasnya. Kenapa? Saya ini manusia berdosa. Masih hidup dalam dosa. Sehingga saya tuh tidak layak untuk ngomong seperti ini di depan kalian. Tapi justru karena itulah kita perlu yang namanya kasih karunia. That's why we need grace. Sehingga kita yang tidak layak dilayakkan sama Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang sama kalian gak pantas pelayanan, puji Tuhan konfirmasi bahwa kita butuh kasih karunia. Amin. Amin. Pertanyaan kedua apa tadi? Ya, yang soal, mungkin ini kayaknya dialamin semua gereja kok. Jadi kayak WL Singer udah mungkin prepare dengan baik, banyak yang dipersiapkan, tapi at the end mungkin kayak jemaat nggak nyanyi misalnya, nggak ngangkat lah, tadi udah dibahas juga sih. Is it true? Itu salahnya WL Singer? Oke. Ya aku nggak bilang sih nyanyinya kayak yang kacau tadi. Udah bagus nih. Udah tapi, bagus. Iya. Secara kualitas gini, secara musikalitas bagus. Yes. Tapi jemaat nggak terangkat, Iya. gitu kan? Apakah itu betul salah WL Singer? Mungkin jawaban ini boleh nguatin WL Singer sih ketika mungkin kadang kali itu mungkin bisa bikin down WL Singer juga sebenarnya. Oke. Sekali lagi untuk meresponi ini aku berbagi pengalaman ya. Saya berbagi pengalaman, saya nggak bicara teori. Saya selalu ngomong begini sama teman-teman di JTC. Ibadah di sini jam berapa mulai? Selesai jam? Saya selalu bilang begini, misalnya ibadah di sini, saya selalu bilang begini sama teman-teman di JTC. Pelayanan kita bukan dari jam 8 sampai jam 10. Pelayanan kita termasuk hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Jangan sampai kita, wah Engkau baik Tuhan, haleluya, wah lu kemana, begitu udah selesai ibadah, wah kebun binatang keluar segala macam ini, di sini Engkau baik Tuhan. Gini loh, kita punya satu mulut yang kita pakai untuk menyembah Tuhan, kadang-kadang kita pakai juga untuk menghina orang. Mulutnya sama. Pertanyaan saya, pantas nggak? Pilih, kita mau pakai mulut kita untuk menghina orang, atau kita mau pakai mulut kita untuk menyembah Tuhan. Gak bisa dua-duanya. Nah, kembali ke yang tadi. Pelayanan kita itu termasuk Minggu jam 8 sampai jam 10. Lalu jam 12 sampai jam 2 pelayanan juga. Bidangnya lain. Jam 2 sampai jam 6 sore pelayanan juga. Bidangnya lain. Kebetulan yang Minggu 8 sampai jam 10 pelayanannya ditonton sama 500 jemaat. Tapi yang jam 1 sampai jam 5 sore nggak ditonton. Tapi pelayanan. Jadi apa? Hidup kita adalah pelayanan.
Itu sebabnya saya tadi di akhir bilang Roma 12 ayat 1 tadi bisa dibuka lagi nggak? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya pernah tantang teman-teman di JTC. Kita mau pelayanan waktu itu. Pelayanan di satu gereja apa? Saya bilang begini. Lagunya ini. Oke? Kita nggak perlu latihan, tapi saya minta sepanjang persiapan untuk ke sana, pertama kita bangun personal relationship sama Tuhan, kita bangun worship pribadi, dan kita latihan sendiri-sendiri di rumah. Kita ketemu, bam, kita langsung check sound, habis itu kita langsung jalanin. Saudara tahu apa yang terjadi? Berjalan dengan begitu luar biasa. Karena kita mikir, pelayanan kita tuh bukan pada saat di mimbar. Pelayanan kita tuh juga termasuk di mimbar. Artinya non mimbar pun kita sedang melayani Tuhan. Jadi pastikan hubungan kita connected sama Tuhan. Nah, saya nggak tahu ketika jemaat, kalau kita ada tim praise and worship lagi ke sana, terus jemaatnya tidak ikut bernyanyi segala macam. Saya nggak tahu itu salah siapa, saya nggak bisa ngomong. Tapi apapun itu, make sure buat tim praise and worship, mungkin di sini saya bisa kasih masukan, bangun personal worship sama Tuhan. Sesering kalian bisa. Karena di situ akan ada banyak hal-hal yang kalian gak pernah pikirkan bakal terjadi. Daripada kita sibuk mikir, ini salah siapa, forget it. Masing-masing bangun personal relationship, bangun personal worship sama Tuhan. Kalian lakukan itu, percaya deh, bam, pasti ada sesuatu yang terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya biasakan di teman-teman di JTC, setiap kita sebelum pelayanan kita pasti puasa. Itu pasti puasa. Dari satu hari sebelumnya sampai kita ibadah, selesai pelayanan baru kita buka puasa. Nah, saya nggak tahu dengan kebiasaan di gereja ini, tapi itulah yang mungkin saya bisa bagikan. Jadi karena kita merasa dalam puasa itu banyak hal yang terjadi, kita harus belajar menguasai diri kita. Dan itu berdampak luar biasa buat JTC. Itu ya dari saya. Oke, ada lagi? Terakhir mungkin? Udah? Nggak ada? Oke. Thank you waktunya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Semoga ini bisa memberkati semuanya ya. Ya, moderatornya kabur duluan, mohon maaf. Karena sudah dipanggil bapaknya suruh nganterin. Oke. Iya, karena harus nganter orang tua. Yes. Jadi teman-teman terberkati saat ini? Oh ya, puji Tuhan. Kalau kita terberkati pasti langkah ke depan jadi lebih baik. Nah, terima kasih Bang Mike yang udah berbagi. Sama-sama Ibu. Kapan-kapan mungkin bisa sharing-sharing lagi. Bu ya, dengan senang hati, apa yang bisa saya bagi, saya bisa bagi. Iya. Itu. Ya, kita mau mendengarkan sedikit sasaran karena ini kepengurusan baru ya di Kadikia. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah masuk bulan Mei, biasanya kita di awal. Biasanya kita di awal udah dikasih nih sasaran kepengurusan kali ini harapannya apa. Nah karena teman-teman ini pendukung, walaupun teman-teman bilang, loh kami kan di PRBK. Ya tapi segala pergumulan musik pujian itu jadi beban kita bersama di bidang ibadah ya. Jadi kalian juga gak perlu segan-segan begitu untuk minta bantuan, minta pertolongan juga dari bidang ibadah untuk segala pergumulan-pergumulan yang ada di PRBK. Tapi saya serahkan dulu ke Ketua Nafiri, silahkan. Hanya sebentar kok, sabar ya. Oke, shalom teman-teman. Sekali lagi thank you untuk
Kak Mike ya yang sudah membagikan sharingnya tentang pelayanan. Aku sebentar aja ya teman-teman, karena mengingat udah jam makan siangnya juga ya. Jadi pelayanan tuh udah pasti juga ya seperti yang dikatakan Kak Mike, seperti jam makan siang nih yang bentar lagi sudah pasti kita akan lakukan sebentar lagi ya. Nah cuman kenapa kita mengadakan pertemuan pelayanan ini, yang saya sebagai ketua bidang 1 ditunjuk sebagai Nafiri untuk bidang pujian dan penyembahan, dan mempertemukan teman-teman pelayan di sini ya untuk merecharge ya. Kita semua mungkin seperti yang tadi dikeluh kesahkan, ada yang mungkin lesu, ada yang merasa bosan, jenuh gitu ya. Nah, kita sama-sama di sini recharge kembali karena kita semua sama-sama pelayan Tuhan. Enggak cuma dari Nafiri, ada juga dari Mas Berbakti, Sangkakala Bakti, ada dari Mataya Bakti juga, dari segala aspek ya, dari WL, singer, pemusik, usher, dancer, sampai ke multimedia. Jadi kita semua sama-sama melayani Tuhan, dan semoga hari ini tericas kembali motivasi kita, perbuatan kita, kembali diingatkan sama sharingnya yang sungguh memberkati, dan kita menjadi pelayan yang terbaik gitu di segala seksi ya, segala bidang, baik di dalam gereja maupun nanti di luar kehidupan kita masing-masing. Oke, itu aja sih untuk pengenalannya. Saya kembalikan ke Tante. Udah, nggak usah. Thank you. Oke. Sebenarnya teman-teman ada sedikit yang mau diperjelas lagi. Nanti kalau semua pelayan bertanya, kalau multimedia saya akan berurusan sama siapa, itu urusannya sama Jessica dan Hardy ya. Lalu kalau ada yang bertanya urusan musik pujian sama siapa, itu ada Johan. Kenal Johan? Ya itu di situ. Lalu kalau ada yang bertanya juga urusan dancer sama siapa, sama Cici Olin ya. Itu Olin di belakang. Nah ketua seksinya adalah Nafiri Bakti. Ini tadi yang ngomong di depan Saudara Yung. Ya, jadi kalau ada urusan-urusan boleh bertemu dengan pengurus-pengurus yang ada. Sekali lagi terima kasih Bang Mike. Ya, saya menyimpulkan pertama ingat panggilan kita. Panggilan kita adalah memimpin dalam penyembahan, dalam berbakti kepada Tuhan. Namanya apa? Kebaktian umum, ya. Kebaktian PRBK. Kebaktian dari kata bakti itu berbakti menyembah. Nah, kalau yang namanya menyembah, mari berpikir bahwa kita lebih dulu adalah pemimpin dalam penyembahan tersebut. Kalau kita hanya sibuk menghafal lagu, sibuk mengingat-ingat aransemen, saya yakin, betul ya Bang ya, pasti bingung kita untuk menyembah. Jadi hafalkan lagunya, ingat kata-katanya dan maknanya, barulah kita bisa memimpin dalam menyembah. Nanti spiritnya, tadi juga saya menangkap, dan itu untuk saya sebagai hamba Tuhan luar biasa. Daripada kita ngatur orang, nyuruh orang ngikutin maunya kita, lebih baik ajak mereka ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan, semua jemaat ketemu Tuhan, itu nanti nyatu spiritnya dari situ. Jadi nggak usah pusing kalau jemaat nggak mau tepuk tangan, nggak mau nyanyi dan sebagainya. Yang penting kamu menyembah dulu. Nikmati kata-katanya, nikmati lagunya. Dan teman-teman sekali lagi, kenapa kita tidak bisa menikmati penyembahan, tidak bisa menikmati pujian? Karena kita tidak menikmati kata-kata lagu itu. Nikmati kata-katanya dan sampaikan itu di hadapan Tuhan. Pasti dapat, percaya deh, pasti dapat. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Ya, jangan ketika dapat lagu, belajarnya dadakan, boro-boro mau memaknai lagunya, hafal saja tidak. Ya teman-teman, jadi mau cari-cari salah tuh sebenarnya banyak salahnya. Tapi satu yang paling penting, karena kamu dipanggil sama Tuhan untuk ambil bagian dalam penyembahan, maka jadilah seorang penyembah yang benar-benar menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Ya, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk pertemuan pelayan pada saat ini. Inilah hati kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Ada hal-hal yang mungkin tidak layak di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami,
Tuhan sudah mati di kayu salib dan hari ini kami tahu ada roh Tuhan menetap dalam hati kami. Maka kami layak untuk menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu memperkatakan yang terindah buat Tuhan. Melakukan yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami untuk terus melihat Tuhan dalam pelayanan kami. Kami adalah penyembah. Kami mau belajar menyembah Tuhan. Kami tidak mau melihat apapun, kami hanya mau melihat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk Bang Mike yang sudah melayani kami semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati apa yang menjadi visi misi dalam hidupnya. Ya Bapa, biarlah hidupnya hamba-Mu letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang menyertainya, Kau yang memberkatinya secara luar biasa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pengurus Nafiri Bakti. Tuhan mampukan untuk para pengurus juga lebih dahulu punya hati yang menyembah. Sehingga dapat menjadi teladan, sehingga dapat menjadi pemimpin, menjadi leader bagi kami semua. Untuk kami juga menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Berkati kami semua para pelayan, seluruh bagiannya kami serahkan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan menikmati berkat jasmani, Tuhan sucikan, kuduskan, agar makanan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut setiap berkat Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, setiap janji kasih Tuhan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin.